ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian, serta santri-santri pondok pesantren Manarul Ilmi Manado yang semoga senantiasa dalam lindungan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis syarah Fathul Majid atau syarah kitab At-Tauhid, dan kita masih membahas di bab yang ke-8 tentang termasuk dari kesyirikan seseorang mencari keberkahan melalui pohon, batu atau selain dari keduanya. Dan pada malam hari ini kita akan masuk di hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu di halaman berapa di sana itu? 255. Ada di situ Bagas, karena beda itu cetakannya, beda sini. Awas sebelah kiri. Ini di halaman 250. Ya, ini. Baik, kita akan masuk hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Perhatikan semuanya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis membawakan hadis an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha wa yanatuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwatin famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sunnana man kana qabla, yang baru masuk ke dalam agama Islam. Jadi sebagian sahabat di perang Hunain ini ada yang baru saja meninggalkan hukum Islam. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami ketika itu sebagiannya ada orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, yakni di antara para sahabat ada orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Maksud dari kami baru meninggalkan kekufuran adalah maksudnya kami baru saja masuk ke dalam agama Islam, Islamnya masih baru.
walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha. Orang-orang musyrikin mereka adalah memiliki sebuah pohon, ya, memiliki sebuah pohon. Ada sebuah pohon bagi orang-orang musyrikin yang mereka biasa untuk iktikaf di situ, untuk berdiam diri di sebuah pohon tersebut. Jadi di saat itu orang-orang musyrikin memiliki pohon yang dikeramatkan. Mereka biasa berdiam diri untuk mencari berkah dan yang lainnya. Di sini disebutkan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon sidroh. Pohon ini mereka menggantungkan pedang-pedangnya. Yuqalu laha dzatu anwar. Disebutlah pohon tersebut dengan pohon Zatu Anwar. Ya, disebut sebagai pohon Zatu Anwatin. Orang-orang musyrikin biasa mereka beriktikaf di situ. Itu iktikaf, berdiam di suatu tempat untuk beribadah, ya, berdiam diri di suatu tempat untuk beribadah. Itu yang dimaksud dengan iktikaf. Makanya kita disyariatkan untuk beriktikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Kita berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah. Disebutlah sebagai iktikaf. Nah, musyrikin ini mereka biasa beriktikaf di pohon Zatu Anwar. Dan kelakuan mereka di pohon ini juga menggantungkan pedang-pedang mereka. Ya, terbayang ya, menggantungkan ke pohon, diletakkan pedang-pedang mereka di situ. Agar pedang-pedang mereka ini dapat keberkahan dari pohon itu, atau agar pedang-pedang mereka bisa lebih bagus, lebih hoki, lebih beruntung nanti kalau dipakai untuk berperang. Itulah dari keyakinan-keyakinan yang syirik, keyakinan-keyakinan yang tidak disetujui oleh syariat Islam. Pohon tersebut bernama Zatu Anwar. Ya, santri kalau punya anak nanti jangan dinamakan Zatu Anwar. Ya, jadi dinamakan dengan Zatu Anwar. Famarorna bisidratin. Lalu kami kata Abu Waqid melewati sebuah pohon. Lalu kami para sahabat rombongan yang akan pergi menuju perang Hunain melewati juga sebuah pohon. Melewati sebuah pohon, melintasi sebuah pohon. Dan di saat itu, di masa itu orang-orang musyrikin memang memiliki pohon Zatu Anwar yang mereka biasa ngalap berkah, mencari keberkahan dengan menggantungkan pedang-pedangnya di pohon itu, agar pedangnya itu mungkin bagus, jadi kuat, jadi beruntung nanti. Ya, pedangnya itu jadi ia memiliki keberuntungan lah, kesaktian, digantungin di pohon itu. Ya, digantungkan di pohon apa namanya, Ansor? Zatu Anwar. Digantungin di situ. Famarorna bisidratin. Lalu kami, kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, melewati sebuah pohon. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Ketika kami melintasi sebuah pohon, para sahabat dan juga ada Rasulullah alaihi salatu wasallam di situ. Kami melintasi sebuah pohon, lalu sebagian dari para sahabat meminta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan pohon Zatu Anwar sebagaimana musyrikin memiliki pohon Zatu Anwar. Ya, sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat, maka sebagian dari para sahabat juga meminta kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan pohon Zatu Anwar persis seperti orang-orang musyrikin. Sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki pohon Zatu Anwar, kita juga ingin dibuatkan pohon Zatu Anwar. Ya, atau ditentukan ini pohon keramat milik kita. Seperti itulah kurang lebihnya. Ini permintaan dari sebagian para sahabat ketika itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengkomentari serta mengingkari, ya, mengingkari permintaan dari sebagian para sahabatnya tadi. Minta apa tadi sebagian para sahabatnya? Minta dibuatkan pohon Zatu Anwat atau pohon keramat, atau pohon keramat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahu Akbar, innahas sunan. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Kata para ulama dalam menjelaskan hadis ini, kalimat Allahu Akbar di sini adalah bentuk pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap permintaan dari sebagian para sahabatnya. Pertama, yang kedua, kalimat ini juga digunakan untuk ketika kita takjub tapi dalam rangka mengingkari. Ustadz, ada santri lari Allahu Akbar seperti itu mengingkari. Sebagian Nabi mengatakan di sini Allahu Akbar. Ini kalimat digunakan untuk mengingkari sesuatu. Atau ketika kita itu terkaget, tahu kaget, Allahu Akbar. Tapi di sini lebih dari sekedar kaget, tapi mengingkari permintaan sebagian para sahabatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Subhanallah. Dan juga lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang boleh kita gunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang kita itu tidak menyetujuinya, mengingkarinya. Disampaikan kepada kita, misalkan contohnya apa? Misalkan, Ustadz, kan si fulan mencuri sesuatu, maka kita mengatakan Subhanallah atau Allahu Akbar. Itu digunakan kalimat itu, dijelaskan oleh para ulama, seperti itu tempatnya diantaranya. Subhanallah. Takjub itu kan kaget gitu kan. Tapi juga dalam rangka mengingkari, kita tidak menyetujuinya. Subhanallah, kenapa dia seperti itu? Gitu. Kenapa dia tidak tidur? Padahal ini adalah jam tidur. Subhanallah, kenapa dia begitu? Nah, digunakan itu. Jangan ya Allah, astaga, anjay, apalagi. Allah gitu ya, astaga, ganti dengan ini, Subhanallah. Ya Allah gitu. Ini didenda kan di sini, dendanya berapa? 20.000 orang yang ngomong ya Allah, astaga, anjay. Itu lafaz-lafaz yang diungkapkan ketika takjub mengingkari sesuatu. Subhanallah. Seperti kejadian ketika Abu Hurairah di Sahih Muslim, suatu hari bertemu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di satu lorong, di satu jalan, ketemu dengan Abu Hurairah. Rasul bertemu dengan Abu Hurairah, di sahabatnya Abdurrahman bin Sakhrin. Ketika itu Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, dia menyingkir gitu, agak sedikit menjauh. Ya, tidak ingin dekat-dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin dekat-dekat. Lebih dalam lagi, tidak ingin bersentuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyingkir seperti itu. Ditanya oleh Nabi yang mulia, kenapa engkau? Sesungguhnya saya sedang junub. Sesungguhnya saya sedang junub. Saking memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menjauh. Ketika berpapasan agak sedikit menjauh begitu. Ditanya, diklarifikasi kenapa? Mengatakan, kata Abu Hurairah, saya sedang junub. Nabi mengatakan Subhanallah, innal mu'min la yanjus. Subhanallah. Dia diungkapkan dalam rangka takjub juga, kaget. Subhanallah, kenapa engkau? Sesungguhnya orang yang beriman itu tidaklah najis. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidaklah najis. Diungkapkan Subhanallah. Diungkapkan oleh Nabi Subhanallah. Ini dipakai ketika takjub, kaget, tapi lebih ke arah misalkan ke mengingkari sesuatu. Bisa dipakai Subhanallah. Atau di sini dipakai juga Allahu Akbar. Jadi Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di sini beliau mengingkari
dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, inna as-sunan, sesungguhnya permintaan kalian itu persis seperti orang-orang yang terdahulu. Ya, permintaan kalian itu persis seperti permintaan orang-orang yang terdahulu. Qultum walladzi nafsi biyadihi, apa yang kalian katakan, apa yang kalian minta kepada saya, demi Allah. Rasul mungkin nggak berbohong? Nah, tidak. Tapi di kasus ini beliau bersumpah. Dan dalam keadaan-keadaan lain beliau juga bersumpah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berdusta, nggak akan pernah. Kita iya. Tapi Nabi tidak pernah berdusta. Tapi beliau bersumpah di sini. Mengapa beliau bersumpah? Padahal beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Tapi kenapa harus bersumpah? Di keadaan-keadaan tertentu beliau bersumpah. Padahal beliau tidak mungkin berdusta. Ya ini nggak usah lagi sumpah lagi, pasti benar. Itu kan maknanya. Nggak usah lagi Nabi itu bersumpah, pasti yang diucapkan adalah hak benar adanya. Nggak usah lagi bersumpah. Namun ketika beliau bersumpah, pertama di situ ada penekanan yang akan disampaikan. Penting. Ya, penekanan yang akan disampaikan atau yang akan disampaikan ini hal yang sangat penting sekali. Ya, beliau bersumpah. Di keadaan ini juga beliau bersumpah, walaupun beliau nggak akan pernah, tidak akan mungkin beliau itu berdusta. Mustahil beliau berdusta, sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bersumpah. Kenapa? Di antara alasannya yang akan disampaikan ini adalah hal yang penting. Nanti yang akan disampaikan setelah beliau bersumpah itu adalah penting sekali. Ada penekanan. Makanya harus atau beliau mengawali dengan sumpah. Dan juga kita seperti itu. Ketika kita betul-betul di keadaan yang hak, ya, dan kita dituntut untuk mengatakan yang benar, boleh kita tekankan dengan sumpah. Demi Allah, saya tidak buang sampah sembarangan, Ustaz. Demi Allah. Itu sebagai penekanan. Allah yang menyaksikan saya tidak membuang sampah. Jadi untuk meyakinkan lawan bicaranya. Namun sumpah ini tidak bisa digunakan di setiap saat, di setiap keadaan. Sebagaimana kebiasaan orang-orang awam. Sedikit-sedikit mereka bersumpah, karena nggak bisa main-main. Nanti ini sumpah akan kita lakukan ketika hal itu sangat genting dan penting. Betul-betul ini kita menekankan saya nggak bersalah memang. Demi Allah kita nggak seperti itu. Adapun kalau nanti berdoa berbohong, urusannya dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Sumpah demi Allah, gua mah nggak nyolong misalkan. Sumpah demi Allah. Misalkan tadi saya ketemu si fulan di sana, sumpah demi Allah saya ketemu si fulan di sana. Enggak, di setiap keadaan kita itu diperbolehkan untuk bersumpah, sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Ya, di sini beliau bersumpah ingin menekankan, dan apa yang akan disampaikan sangat penting. Kama qalat Banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan kepada saya, yang kalian minta kepada saya, demi Allah, sebagaimana yang dipinta, sebagaimana yang pernah dilakukan, sebagaimana yang pernah diucapkan Bani Israil kepada nabinya Musa alaihissalam. Jadi permintaan sahabat di sini disamakan dengan permintaan Bani Israil. Israil adalah Nabi Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Jadi Israil adalah nama lain dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Ayahnya namanya Ishaq, ayahnya lagi namanya Ibrahim. Anak dari Ya'qub adalah Yusuf. Yusuf Nabi, kemudian Ya'qub Nabi, kemudian Ishaq Nabi, kemudian Ibrahim juga Nabi. Nama lain adalah Israil. Kama qalat Banu Israil li Musa. Permintaan kalian ini sebagaimana dahulu Bani Israil pernah meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman di situ dalam surah Al-A'raf, Nabi membawakan surah Al-A'raf kisahnya Bani Israil kepada Musa.
yaitu ketika mereka diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya, ditenggelamkan. Lalu diselamatkanlah Bani Israel bersama nabinya ketika itu Musa alaihissalam. Bersama nabinya siapa? Ahmad Musa. Diselamatkanlah di tepian yang lain seperti itu. Ketika laut itu dibelah, diselamatkan. Ketika mereka melewati sebuah kaum yang sedang beribadah kepada Tuhan yang banyak, lalu Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu ilah lagi, sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang banyak. Jadi Bani Israel ketika diselamatkan oleh Allah melihat satu kaum sedang beribadah kepada berhala-berhala yang banyak gitu. Mereka lewat. Lalu meminta kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan yang lain. Kan mereka sudah punya Rob. Mereka ini sudah punya Rob. Yang bersama Musa punya Tuhan. Siapa Robnya? Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Ketika melihat orang-orang memiliki Tuhan yang lain, sebuah kaum punya Tuhan-Tuhan yang banyak, dia pengen juga dibuatkan Tuhan yang lain sebagaimana mereka memiliki Tuhan lebih dari satu. Paham nggak? Mereka melintasi sebuah kaum sedang beribadah kepada berhala-berhala mereka banyak jumlahnya. Mereka minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan Tuhan yang lain juga, sebagaimana mereka memiliki Tuhan lebih dari satu. Kebayang gak itu? Betapa ini kaum sifatnya itu membelot. Padahal baru diselamatkan, baru melihat mukjizat yang besar. Ketika itu lautan dibelah, dan dia diselamatkan ini Bani Israel yang bersama Musa ini. Baru keadaan seharusnya imannya itu makin tebal, makin kuat. Malah minta dibuatkan Tuhan yang lain. Tuh lihat Bani Israel seperti itu. Nama lainnya adalah Bani Israel siapa? Sekarang ini siapa? Yahudi. Ini keturunannya dari Nabi Yakub. Lihat ketika ada Musa saja seperti itu permintaan mereka kepada Musa. Ini kan permintaan kurang ajar gak sih sebenarnya? Kurang ajar gak ini? Kurang ajar. Masa minta dibuatkan atau dihadirkan kepada mereka Tuhan yang lain? Ini kan bentuk kekurangan ajar. Padahal mereka baru diselamatkan. Dan sepertilah mereka yang Bani Israel, sifatnya suka membangkang, gak mau nurut gitu. Di waktu Musa hidup saja sudah seperti ini, apalagi sekarang kelakuan mereka itu. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Lalu Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 138. Kemudian beliau bersabda, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti perbuatan-perbuatan, gaya-gaya orang-orang yang terdahulu. Ini Nabi mengatakan kepada para sahabat, sebenarnya kalian akan mengikuti tradisi atau kelakuan-kelakuan, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian. Ini hadis Abu Waqid Al-Laitsi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kita akan baca penjelasannya di sini dari hadis yang sedang kita baca tadi. Abu Waqid namanya adalah Al-Harits ibnu Auf. Ya, Abu Waqid nama aslinya adalah Al-Harits bin Auf. Itu nama itu kunyahnya. Kunyah adalah Abu Waqid namanya. Kunyahnya itu. Namanya adalah Al-Harits bin Auf. Harits bin Auf. Kunyah ya. Kunyah itu nama panggilan. Ya, boleh Abu siapa atau Ummu siapa itu boleh. Kunyah disebutnya, nama-nama panggilan. Namanya sebenarnya adalah Al-Harits bin Auf. Wa fil bab an Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Kalau At-Tirmidzi wa Qadra Ahmad, kemudian disebutkan siapa saja yang meriwayatkan hadis ini.
Siapa saja yang meriwayatkan hadis ini? Di antaranya Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, Abu Ya'la dan lain-lain disebutkan oleh pensyarah di sini. Ini namanya adalah Al-Harits bin Auf Abu Waqid Thayyib. Kemudian wa huwa sahabiyun masyhur. Dia adalah seorang sahabat yang dikenal. Dia mati nanti pada tahun 68 Hijriah. Umurnya berapa? 85 umurnya. Wafat pada usia 85 tahun. Thayyib. Kemudian kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami tadi disebut dalam hadis berangkat pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain untuk berperang yang melawan orang-orang Yahudi Al-Hawazin nanti. Wa fi hadits Amr bin Auf wa huwa inda Ibn Abi Hatim wa Ibn Mardawayh wa Tabarani qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-fath wa nahnu alfu wa naifun hatta idza kunna baina Hunain wa Taif. Kemudian ini ada riwayat yang lain di situ disebutkan di dalam peperangan ini jumlah mereka adalah 12.000. Jumlah para sahabat ada 12.000. 10.000 orang Mekah, 2.000-nya orang Madinah. 10.000 dari Mekah, 2.000 dari Madinah. 12.000 orang. Banyak nggak itu? Banyak. Ya 12.000. Wa qalu wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Tadi disebutkan dalam hadis perkataan Abu Waqid, kami orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Kami baru saja meninggalkan kekufuran. Apa maknanya? Kami baru saja masuk agama Islam, udah itu. Tapi kalau diterjemahkan, kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran. Masuk ke dalam agama Islam. Ini diungkapkan untuk nantinya kita nih yang mendengar berpikir dan mengetahui bahwasanya sebagian mereka ada ya orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam untuk uzur. Karena tidak mungkin para sahabat yang senior yang sudah lebih lama masuk Islam meminta hal-hal yang syirikan seperti ini, kan nggak mungkin. Bangsa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak akan terbesit sama sekali meminta pohon Zatu Anwar, karena mereka lebih dahulu. Zahirnya mereka lebih banyak jelas mendapatkan ilmu tentang akidah, tauhid, lebih banyak mendengar masalah-masalah seperti itu. Nggak mungkin keluar dari yang para senior sahabat, nggak mungkin. Makanya disebutkan di sini untuk memberikan uzur. Kita bisa memahami yang meminta dibuatkan pohon Zatu Anwar adalah para sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam. Wajar nggak? Wajar dong. Karena mereka belum mengetahui ilmunya. Sama kayak di tempat ini. Kalau ada santri yang sudah lama masih melanggar, masih ngaco-ngaco, itu sudah tidak wajar. Kenapa? Karena dia sudah lama tinggal di sini, sudah tahu. Lain kalau dia masih baru datang, akan banyak uzur-uzur yang kita berikan. Iya Pak, iya. Benar nggak? Benar, masih baru. Kalau sudah lama, baru akan kita proses lebih lanjut. Sudah lama, sudah tahu aturan pola hidup seperti apa, sudah mengerti, sudah akrab, masih saja dilanggar. Begitulah disebutkan di sini wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Itu perlu di garis bawahi. Ya, perlu di garis bawahi. Kita berhusnuzon kepada para sahabat karena baru mereka meninggalkan kekufuran. Ya, ini baru saja masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ada faidah dari kalimat ini, bahwasanya orang yang baru meninggalkan keyakinan yang syirik, keyakinan yang kufur, atau dari lingkungan-lingkungan yang buruk, dia baru pindah ke tempat yang baru, pindah dari keyakinan yang tadinya syirik, bid'ah apa, baru dia meyakini yang hak, itu tidak menutup kemungkinan masih ada sisa-sisa keyakinan yang sesatnya, keyakinan yang kufurnya, keyakinan yang syiriknya.
Ya, orang yang baru belajar misalkan, yang tadinya dia terjerembab ke dalam kemaksiatan atau dalam kebid'ahan, dia berikan hidayah oleh Allah, dia mengenal sunnah ini seperti apa. Itu wajar dari dia akan keluar mungkin statement-statement, mungkin keyakinan-keyakinan sisa yang dulunya itu. Wajar tidak itu? Wajarnya dia masih baru. Masih baru, maka dia akan terbawa gitu. Ungkapan-ungkapannya itu masih ungkapan-ungkapan yang lama yang itu sebenarnya nggak boleh disebutkan. Tapi karena dia masih baru, misalkan dia baru masuk Islam, lalu ada orang meninggal, dia mengatakan bapak itu telah menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini orang baru masuk Islam, dia mengungkapkan demikian, wajar atau tidak? Satu sisi wajar, karena dia baru saja meninggalkan kekufuran, kebiasaan dia yang lama. Ungkapan itu kan kufur itu. Ungkapan yang tadi disebutkan dia telah sampai di tempat peristirahatan yang terakhir. Kalimat itu kan serius sebenarnya. Ya, konsekuensinya adalah mengandung kepada kekufuran terhadap hari kiamat, tempat peristirahatan yang terakhir. Kuburan adalah tempat peristirahatan yang terakhir. Itu kan kalimat kufur konsekuensinya ya. Bukan orangnya yang ngomong begitu lalu kita katakan dia kafir, bukan. Ya sering ya, itu konsekuensinya adalah kalimat kekufuran terhadap hari kiamat, karena kubur dalam akidah umat Islam bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Bahkan dia adalah satu pintu pertama menuju kehidupan akhirat. Paham tidak? Setelah kubur kita masih ada proses, ada yaumul mahsyar, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, nanti ada mizan, ada sirat, ada qisas dan lain-lain sampai menuju surga atau neraka. Itu baru tempat peristirahatan terakhir, yaitu ketika masuk ke dalam surga, sudah terakhir proses, sudah nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan orang meninggal, kita mengatakan bapak itu telah sampai di tempat peristirahatan yang terakhir. Tapi orang ini yang mengucapkan demikian baru saja masuk ke dalam agama Islam. Wajar tidak? Satu sisi wajar tidak? Wajar, dia belum tahu. Sebagaimana di kisah ini, di kasus ini kan begitu. Minta pohon Zatu Anwar. Tapi yang meminta adalah sebagian sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam. Makanya disebutkan oleh Abu Waqid, sebagian kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran. Ungkapan ini sebagai uzur akan kisah yang kita baca berikutnya gitu. Dan kita tidak terbesit Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat senior lah terlibat dalam permintaan itu. Enggak, karena mereka sudah lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam dan lebih banyak mengetahui tentang akidah, lebih banyak mengetahui tentang tauhid. Jelas ini baru-baru disebutkan di sini, qaribun ahduna bil kufri wa fihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamu minas sahabati la yajhal hadza. Ini disebutkan maksudnya adalah qaribun ahduna bil kufri wa fihi dalilun ala ghairuhum, ya, anna ghairahum. Di dalam ungkapan Abu Waqid ini terdapat petunjuk bagi kita. Ya, petunjuk bagi kita bahwasanya para sahabat yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam mengetahui hukum itu, mengetahui hukum tentang tidak bolehnya mencari keberkahan kepada pohon, atau dengan permintaan yang diminta oleh sebagian sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam. Kita tahu itu. Ya, dari ungkapan ini kita mengetahui bahwasanya para sahabat yang lebih awal masuk ke dalam Islam mengerti hukum itu. Itu tidak mungkin mereka minta pohon Zatu Anwar, karena mereka telah lebih dahulu masuk Islam dan banyak ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Dan ini faidah bagi kita juga, walaupun kita sudah muslim, alhamdulillah, wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari akidah dan juga tauhid ini. Karena tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang belum kita pahami, yang belum kita mengerti, dan itu sebenarnya adalah kesyirikan.
Nah, kewajib bagi kita untuk senantiasa belajar akidah dan juga tauhid ini dipelajari. Tidak hanya cukup sudah masuk Islam selesai, ya berkarir lagi, ya lain-lain, dan sudah dia nggak belajar tentang agamanya. Sudah masuk Islam sudah selesai, nggak belajar tentang agamanya. Ini tidak demikian konsep kita sebagai seorang Muslim. Hatta kita yang Islam dari lahir wajib untuk belajar tentang Islam. Semampu kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk belajar tentang agama Islam ini. Ya, bagi yang masih muda yang jadi santri di sini, ya belajar, waktunya kalian untuk belajar. Yang sudah punya anak, sudah bapak-bapak, mampunya cuma datang kajian seperti ya hadir datang belajar. Yang masih muda ya di sini 24 jam belajar. Ya, itu yang wajib bagi kita sebagai seorang Muslim, karena Rasul bersabda tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimnya belajar. Tidak cukup saya sudah Islam lah, yang penting sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, apalagi sudah nggak usah lagi kita belajar tentang agama Islam. Ini nggak benar seperti itu. Atau saya sudah kelar pondok, saya sudah lulus pondok, saya sudah lulus, maka nggak perlu lagi saya membaca, tidak perlu lagi saya untuk menuntut ilmu. Nggak, wajib terus belajar walaupun sudah lulus dari pesantren misalkan. Masuk lagi ke kuliah S1 tentang agama juga, sudah lulus, wajib nggak dia belajar? Wajib terus belajar. Dan tidak tepat juga orang yang mengatakan ya sekarang semua kaum muslimin semuanya tidak diperlukan lagi kita berdakwah kepada tauhid. Nah, ada juga orang yang seperti ini yang agak pintar sedikit mengatakan kan sini udah kaum muslimin semuanya. Indonesia kan negeri Islam, kaum musliminnya banyak. Sudah tidak perlu lagi dakwah kepada tauhid, sudah pada mengerti, mereka sudah bersyahadat. Masa kita masih mengajarkan tauhid? Masih mengajarkan peribadahan kepada Allah? Sudah tidak relevan lagi, sudah tidak zamannya lagi. Iya, kalau Nabi SAW dulu berdakwah tentang tauhid karena masih kafir semuanya. Kalau sekarang kan sudah muslim semua, jadi dakwah bukan tauhid lagi. Ya, bukan tauhid lagi, tidak penting. Nah, buktinya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi apa yang terjadi di sebagian sahabat beliau. Jadi wajib kita untuk senantiasa belajar tentang agama ini secara umum. Dan di kasus ini adalah tentang akidah dan juga tauhid. Wajib dipelajari sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu. Kata guru-guru zaman dulu itu. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Dulu tuh begitu kan kita dulu waktu sekolah, tempel-tempel. Sekarang sudah mulai hilang. Yang ada an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Tuh. Hadis riwayat tukang sampah supaya kerjanya agak ringan. Fa wa annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah zakaru al-musannif. Kemudian nih antum tandakan di situ, orang yang baru saja pindah dari keyakinan yang sesat kepada keyakinan yang hak, dari lingkungan yang tidak baik kepada lingkungan yang baik, dari teman-teman yang buruk kepada teman-teman yang baik, baru berpindah gitu. Bahasa sekarangnya yang ngetren adalah baru hijrah itu. Agak keren sedikit sebut baru hijrah, bahasa-bahasa anak sekarang itu. Ya, orang yang baru pindah dari sesuatu keyakinan yang buruk dan seterusnya, la ya'man ayyakuna fi qalbi baqiyatun min tilkal 'ada. Tidak menutup kemungkinan, tidak aman orang yang demikian keadaannya tersisa dari keyakinan-keyakinan yang biasa ia yakini. Paham? Ya, tidak menutup kemungkinan atau masih bisa jadi tersisa dari keyakinan-keyakinan yang batil. Karena dia baru pindah agama kah, atau baru mempelajari tentang yang hak, itu masih terbawa gitu. Maka dia harus terus diajarkan dan dia harus terus belajar. Paham? Sebenarnya dia baru belajar. Sekarang setelah habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah, begini kan, masih terbawa. Walaupun sudah tahu, nanti ketika dia kelupaan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, nah gitu. Mulai itu ingat, ya, mulai dia oh iya, ini tidak diajar, ada ajar itu. Tapi kan masih ketinggalan, masih terbiasa dengan kebiasaannya yang lama. Perlu perlu latihan, perlu proses sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi gunung ganti. Kemudian itu disebutkan oleh penulis tadi. Wa qalu walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha. Dan orang-orang musyrikin tadi kata Abu Waqid Al-Laitsi, sidratun memiliki pohon, ya sidrah. Bidara katanya sidrah itu. Ada pohon yang mungkin jenis-jenis pohon yang rimbun begitulah, kayak pohon beringin begitu, pohon-pohon yang rimbun, karena bukan kurma ini, bukan pohon kurma. Mungkin pohonnya ini agak rindang sedikit, sidrah. Dikatakan pohon bidara gitu. Walil musyrikina sidratun yaqufuna 'indaha. Orang-orang musyrikin mereka biasa beriktikaf di sebuah pohon bidara sidrah ini, namanya Zatu Anwat. Mereka beriktikaf, duduk di situ, duduk di bawahnya. Tapi dengan keyakinan akan mendapatkan keberkahan dari pohon ini. Ini pohon keramat, memiliki kekuatan. Dan mereka menggantungkan pedang-pedangnya di pohon itu. Ketika ingin perang, kebiasaan mereka ketika ingin perang digantungkan dulu itu pedang-pedangnya, supaya pedang ini memiliki kesaktian, kekuatan. Memiliki apa? Kekuatan, kesaktian. Bagus nanti pedangnya. Itu keyakinan syirik mereka yang tidak disetujui oleh syariat Islam. Thayyib. Kemudian jelaskan al-uquf wal iqama 'ala syai' fil makan. Ya. Wa minhu qaulul Khalil alaihi salam. Makna dari i'tikaf, ya, makna dari i'tikaf adalah wal iqama 'ala syai' fil makan. Berdiam diri, ya, di satu tempat untuk melakukan sesuatu lah, entah ibadahkah, mencari berkah, berdiam diri, i'tikaf. Berdiam diri di sebuah tempat untuk melakukan sesuatu, diam di situ. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Apakah berhala-berhala ini? Apa ini berhala-berhala yang kalian beriktikaf di depannya? Ini adalah ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang sedang beribadah di hadapan patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka itu. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Apa ini kerjaan kalian? Berdiam, beriktikaf di depan berhala. Iktikaf. Apa makna iktikaf? Berdiam diri di satu tempat untuk melakukan kegiatan sesuatu. Iktikaf. Sekarang banyak orang-orang iktikaf. Ya, banyak orang-orang iktikaf. Dengan handphone itu iktikaf, berdiam diri pojok. Macam-macam. Iktikaf, sudah diam diri di situ untuk melakukan sesuatu, bisa 1 jam, 2 jam. Ada yang sampai ditempelin casan iktikaf di situ. Kayaknya dunia kiamat besar kalau handphone tidak ada di tangan. Mungkin Pak Presiden, Pak Jokowi kalah itu sibuknya dengan orang itu. Sampai ditempelin itu casan, dia di iktikaf di situ. Ibunya manggil, azan manggil, iktikaf saya sudah. Oh, sini ya. Bukan kamu tapi kan di sini bukan. Oh ya, itu i'tikaf, berdiam diri untuk melakukan sesuatu. Sebagaimana di perkataan Nabi Ibrahim. Nah, orang-orang musyrikin mereka beriktikaf di pohon keramat, pohon Zatu Anwat. Apa tujuan mereka? Mengalap berkah kepada pedang-pedangnya itu. Wa kana uquful musyrikin 'inda tilka sidrah tabarrukan biha wa ta'ziman laha. Wa fi hadits Amr kana yunatu biha as-silahu wa sumiyat Zatu Anwat wa kana tuqbadu min dunillah. Kelakuan orang-orang musyrikin, iktikaf jenis mereka di situ adalah bertabarruk, mencari berkah dari pohon tersebut dan memuliakan pohon itu, membesarkan pohon itu, mengagungkan pohon itu, mengkeramatkan pohon tersebut. Selain mereka mencari berkah, juga mereka mengagungkan pohon itu. Kira-kira kalau ditebang marah nggak itu?
Karena mereka mengagungkan pohon itu, mengkeramatkan, ya menghormati pohon tersebut, dan mereka juga cari berkah di situ, mencari keberkahan. Di dalam hadis Amr disebutkan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka atau pedang-pedang mereka di pohon keramat itu. Di pohon keramat mereka gantungkan senjata pedang-pedangnya itu. Dinamakan Zatu Anwat. Dinamakan Zatu Anwat, pohon yang biasa digantungkan. Pohon yang biasa digantungkan, yaitu digantungkan pedang. Jadi arti dari Zatu Anwat adalah pohon yang biasa digantungkan. Apa yang digantungkan di situ? Pedang-pedang. Zatu Anwat, pohon gantung gitu. Bahasa gampangnya pohon gantung. Karena biasa digantungkan pedang di situ. Bahasa Arabnya Zatu Anwat, pohon gantung. Pohon gantungnya ini mananya sering digantungin pedang oleh mereka, mencari keberkahan di situ. Mencari keberkahan di situ. Wa yanatuna biha aslihataum. Mereka biasa menggantungkan pedang-pedang mereka, yu'alliqunaha 'alaiha lil barakah. Kemudian perhatikan di situ, mereka menggantungkan di pohon tersebut untuk mencari berkah. Ya, untuk mencari berkah. Hebat. Keren biar pedangnya itu kuat. Qultu fa fi hadza bayan wa anna ibadatahum laha bi ta'zim wal uquf wat tabarruk. Wa bi hadhil umur ats-tsalatsa ubidatil asjar wa nahwiha. Di dalam kisah ini kita bisa mengetahui ada penjelasan bahwasanya bentuk ibadah orang-orang musyrikin di pohon keramat 3. Pertama, apa di situ? Di sini. 3 jenis ibadah mereka di pohon itu. 3 bentuk keyakinan mereka di pohon tersebut. Pertama, mencari berkah. Kedua, iktikaf dia di situ. Yang ketiga, mengagungkan di situ, membesarkan pohon ini, memuliakan. Biasa kalau sudah memuliakan itu dia akan serius gitu, tunduk khusyuk. Tahu tunduk khusyuk? Jadi mungkin gerak-geriknya juga mereka tidak berani sembarangan. Ucapan yang diucapkan di pohon itu juga tidak berani ucapan-ucapan yang buruk atau kotor, karena mengagungkan pohon ini. Sebagaimana si muslim masuk ke dalam masjid, ya, sebagaimana si muslim masuk ke dalam masjid, dari situ tunduk khusyuk. Nah, mereka ke pohon seperti itu. Kemudian bentuk ibadah mereka apalagi tadi? Beriktikaf di situ, berdiam diri di situ, dia diam di situ, iktikaf, berdiam diri di pohon tersebut. Yang ketiga, mencari berkah. Dan kata pensyarah di sini, seperti inilah pohon-pohon keramat disembah, atau lebih luas lagi sumur-sumur keramat disembah, dan kubur-kubur keramat disembah dengan 3 inilah. Sisi pengagungan terhadap benda-benda tersebut, kemudian iktikaf dia di situ. Ada yang baca Quran di bawah pohon keramat, ada yang sholat di kuburan wali, ada yang baca Al-Quran di kuburan wali, ada yang bersedekah di kuburan wali di situ, ada yang bernazar di kuburan wali di situ tersebut. Ada yang menyembeli juga di kuburan wali, beribadah di situ. Kemudian mengagungkan juga. Ya, sebagian mereka ketika masuk tempat-tempat keramat, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, itu sangat takut sekali. Bahkan mereka memiliki ritual khusus dari baju saja, mungkin mereka nggak berani sembarangan. Nggak berani mereka tuh ke tempat keramat pakai baju kaos gitu, kaos biasa, kayak sarung rokok, itu mungkin mereka nggak berani. Karena ini tempat adalah tempat yang keramat sekali, serius ini. Jalannya mungkin ada caranya, masuk dengan kaki kanan dulu kah, lalu memberikan salam. Masa masuk pohon keramat assalamualaikum? Tak kalau pohonnya jawab, makin yakin bahwa ini adalah pohon keramat tuh. Bukannya lari, malah makin yakin. Lari dulu sebentar, besok balik lagi bahwa orang banyak bisa menjawab pohon ini, ya kan? Mungkin ucapan-ucapannya ada ucapan-ucapan yang khususnya mereka nggak berani sembarangan, karena sudah mengagungkan sampai tahap mengagungkan, memuliakan, sangat sayang sekali. Yang nggak usah jauh-jauh deh, benda aja, benda. Tahu benda-benda nih, benda yang kita sayangi deh. Itu ada pengagungan nggak kita? Dielapin, beli juga pelicin yang paling mahal, semprot wangi, rapi,
letakkan foto, bikin status tuh. Itu benda yang kita sangat sayang, mengagungkan ada. Anaknya nyentuh dikit, woi, gua keluarin dari kakak lo. Gitu. Jangan sampai rusak nih, keluar dari kakak nih. Dikeluarin dari kartu keluarga. Itu benda yang sudah disayang oleh seseorang, mengagungkan tidak? Mengagungkan sekali. Disimpan tempat yang rapi. Masukin dalam berangkas, seret, ada kodenya. Tutup. Berangkas kedua dimasukin lagi. Ada berangkas kedua, pintu kedua. Tutup lagi sampai berangkas ketiga. CCTV di ruangan itu banyak, penuh. Tutup pintu pakai kode. Pasang laser. Lewat kaki buntung. Depannya ada security. Ada anjing. Situ menjaga, karena sangat diagungkan sekali. Ya kan? Begitu tuh. Ini nggak ada urusan sama ibadah gitu, nggak ada urusan sama keyakinan, sama din, nggak ada. Begitu kan orang pas sudah mengagungkan sekali. Pas dibuka isinya malabar. Cuma itu aja. Gue aus nih mau minum soalnya. Malabar pas dibuka. Tahu malabar sih bang apa? Martabak telur ya. Itu cuma dalamnya cuma itu aja. Apalagi dalam urusan agama, keyakinan pohon keramat misalkan, dengan ada sisi agamanya. Mengagungkan orang seperti itu akan mengagungkan sekali. Dari jauh saja mungkin sudah mandi junub kali ya, sudah mandi besar, sudah berwudu, sudah pakai minyak wangi, sudah sedekah kanan kiri itu untuk menuju pohon keramat, sudah beli ayam, beli kambing, disembelih sebelum masuk. Nanti di dalam lagi sholat dulu, tahiyatul keramat namanya, tahiyatul pohon. Misal ya kan, misal yang baper, misalnya tahiyatul pohon, sholat di situ, dipanggil nama-namanya, wahai pohon keramat, tolong saya, pohon saya di rumah mati, hidupkan, karena kamu ibunya pohon, tolong hidupkan bunga saya yang mati misalkan. Kata-katanya juga nggak berani yang sembarangan, kan begitu kejadian itu, coba lihat aja deh, nanti pulang lihat coba di Yusuf itu, lihat Yusuf apa, nah lihat aja di situ, ada orang-orang yang seperti itu, ke tempat-tempat yang keramat, itu kelakuan mereka. Sangat sopan sekali. Berbeda ketika mereka masuk ke dalam masjid. Kalau masuk ke masjid mah pakai kaos gambar beras, sarung bekas ngadu ayam, sholat aja udah. Baunya udah nggak kita bahas. Udah bau rokok, bau tai ayam, udah sholat aja. Selonjoran di belakang udah, sambil ngerokok. Di dalam masjid mah santai aja udah. Tapi kalau ke tempat keramat, wah luar biasa. Sangat sopan sekali. Seperti juga orang-orang musyrikin. Ketika mereka di pohon Zatu Anwat, di antara bentuk mereka ibadah mereka adalah mengagungkan pohon itu. Yang kedua, mencari berkah terhadap pohon tersebut, cari keberkahan, cari keberuntungan di pohon itu, keberkahan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Nah, iktikaf di situ, berdiam diri. Dan ini terjadi juga kan di tempat-tempat yang dikeramatkan, orang berdiam diri di situ, berhari-hari di situ. Membawa peralatannya, diiktikaf di situ. Supaya keinginan-keinginannya tercapai. Sholat juga di situ, sholat. Ada yang baca Quran di tempat keramat-keramat itu yang dikeramatkan oleh manusia. Ada baca Quran di situ, baca mereka Al-Quran. Sholat di situ. Sholat malam dikerjakan di situ. Iktikaf di situ, berdiam diri di tempat tersebut untuk beribadah. Kata penulis di sini, wa bi hadhil umuri thalathati ubidatil asjaru wa nahwuha. 3 poin inilah disembah pohon-pohon keramat atau yang selainnya. Karena yang dikeramatkan bukan hanya pohon. Ya, yang dikeramatkan bukan hanya pohon. Ada juga batu keramat, ada juga keris keramat, ada juga kubur keramat, ada juga keramat jati di Jakarta Timur. Nggak ngerti kan? Senyum aja dulu. Ya, banyak yang dikeramatkan. Batu ada yang dikeramatkan, tidak ada. Ada cincin keramat, ada. Sapi yang dikeramatkan ada. Kuota keramat juga ada. Dicari betul-betul. Kalau nggak mati soalnya hidupnya. Selesai nggak punya kuota. Mau jam 12 malam keluar ke Alfamart cari kuota. Kayaknya mati nggak ada hari besok gitu. Ada, jadi namanya kuota keramat. Jangan diviralin ya, ini cuma intern aja. Kuota keramat gitu. Kalau ada itu tuh hidup udah los, enak udah. Nggak ada beras juga jadi, yang penting ada apa? Ada kuota. Tuh. Anak-anak sekarang begitu tuh, kuota.
Yang dicari adalah kuota. Ya. Insya Allah di sini mah nggak ada kan? Di sini nggak ada yang seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di bawah. Di sini mah nggak ada. Kalau di bawah kalau alam kita nggak tahu. Di sini nggak ada kan? Nah, yang di bawah ini kita nggak tahu. Ya. Ada kuota keramat. Kayaknya kalau nggak ada kuota itu hidup pusing, susah, suntuk. Bahkan mungkin lebih sibuk dibandingkan Pak Presiden hidupnya itu. Harus ada kuota pokoknya. Kuota keramat. Zaki, masih ingat kuota? 36 GB berapa harganya? Toyib, nah seperti itulah kira-kira. Wa qalu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat. Qala Abu Sa'adat sa'aluh an yaj'ala lahum mitlaha fanahahum an dzalik. Tadi di dalam hadis disebutkan oleh Abu Waqid, faqulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, buatkan kepada kami zatu anwat. Ya, buatkan kepada kami zatu anwat sebagaimana orang musyrikin memiliki pohon zatu anwat. Sa'aluhu an yaj'ala lahum. Mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan pohon zatu anwat. Ya, agar dibuatkan pohon zatu anwat. Apa sebab sebagian sahabat meminta hal seperti ini? Baru masuk ke dalam agama Islam. Apa sebab yang kedua? Masih tersisa kebiasaan-kebiasaan lamanya. Yang ketiga, belum memiliki ilmunya, belum tahu. Karena memang kebiasaan dulu seperti itu mereka, menggantungkan senjata di pohon zatu anwat itu, pohon keramat, ingin perang kan. Ini kan kisah ini perjalanan menuju perang Hunain ketika itu. Itulah, belum memiliki ilmunya, baru masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, kebiasaan lama masih tersisa, terbawa. Masih ada itu kebiasaan lama. Ya Allah, itu masih suka ke bawah. Biasa lama itu. Ya Allah. Ya kan masih terbawa. Kalau sudah denda 20.000, tapi belum kita ambil kan, belum pernah kan? Karena Ustaz masih baru-baru lah. Besok udah nggak boleh. Tayyib, kita lanjut. Disebutkan di sini. Zannu anna hadza mahbubun indallah wa huwa masdarun summiya bihi al-manut. Zannu anna hadza mahbubun indallah wa qasadu at-taqarrub bihi. Kemudian disebutkan oleh pensyarah di sini, mereka menyangka bahwasanya hal tersebut itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka menyangka mengambil pohon keramat sebagian orang musyrikin itu adalah hal yang juga disetujui oleh Islam, karena kan masih baru. Maklum tidak? Maklum. Mereka menganggap demikian karena belum tahu. Dan ini ada faidah bagi kita, disebutkan oleh Syekh Utsaimin diantaranya bahwasanya kebenaran itu ukurannya bukan yang dilakukan oleh orang banyak atau oleh orang lain. Jadi kebenaran itu ukurannya bukan yang banyak dilakukan oleh orang, bukan yang dilakukan oleh orang lain kita juga ikut gitu latah. Tahu nggak latah? Orang A ya kita A, orang B kita B, orang C kita ikut saya latah, seperti itu. Bukan itu ukuran kebenaran. Ikut-ikut bukan seperti itu. Ukuran kebenaran adalah ketika sesuai dengan syar'i, dengan Al-Quran, dengan dalil. Itu baru al-haq. Walaupun nggak ada orang yang ngamalin, walaupun tidak ada orang yang mengamalkannya, walaupun dibenci oleh orang lain, walaupun tidak disetujui oleh orang lain. Jadi kebenaran itu ukurannya bukan yang dilakukan oleh orang, atau lebih jauh lagi bukan yang dilakukan oleh orang banyak. Masjid-masjid sebelum azan mereka setel katanya selawat, as-salatu assalamu alaikum, banyak. Kita latah, kita kayak masjid-masjid lain dong. Nah, kita pasang juga seperti itu, Ustadz, ya masjid lain dong, misalkan. Karena orang-orang banyak yang seperti itu. Kita bikin juga seperti itu. Ya, bukan kebenaran itu bukan yang dilakukan oleh orang banyak, bukan. Ustadz, malam tahun baru kayaknya kalau kita bakar petasan, pertama kita nggak punya duit.
Yang kedua, menyerupai orang kafir. Di torang tempat itu mereka biasa ketika malam tahun baru muhasabah, Ustaz. Bagaimana itu? Di masjid kita di situ berdoa bersama, lampu dimatiin, kemudian pintu ditutup. Lalu kita di situ menangis, ingat-ingat dosa-dosa kita. Kita juga bikin dong yang seperti itu. Nah, ini kan latah namanya. Menyangka bahwasanya kebenaran itu seperti itu, yang dilakukan orang lain itulah hak. Itu salah, keliru. Pas lampu dinyalain, handphone, dompet apa hilang udah. Sandal apa hilang. Jadi kebenaran bukan ukurannya yang dilakukan oleh orang lain. Jangan latah gitu, jangan ikut-ikutan. Orang lain begini ya, kita juga ikut. Jadi al-haq itu adalah ma wafaqa al-Qur'ana wa sunnah. Jadi kebenaran adalah ketika kita sesuai dengan Al-Qur'an dan as-sunnah, itu baru al-haq. Seperti itu. Seperti ini kan, kasus di sini kan karena melihat siapa? Musyrikin, memandang musyrikin biasa begitu, ya udah kita minta juga. Sebagaimana Bani Israel melihat orang-orang berhalanya banyak, Tuhannya banyak, dia minta kepada Musa agar dibuatkan ilah yang lain dong, biar keren sama kayak mereka. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kepada kami Tuhan yang lain. Sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Apa diantara sebabnya? Melihat orang punya, kita juga pengen punya. Musyrikin memiliki, kita juga ingin memiliki pohon satu anwat itu. Jadi kebenaran bukan apa yang dikerjakan oleh orang lain, atau lebih luas lagi, kebenaran bukan yang dilakukan oleh banyak orang, tapi kebenaran ketika engkau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam keyakinan atau dalam amalan kita. Itu al-haq seperti itu. Di kasus ini kan enggak. Di antaranya sebabnya adalah melihat kelakuan orang. Kita juga pengen seperti itu. Ya ikut latah namanya. Kita bilangnya, saya bilangnya latah. Ikut-ikutan dah. Ini ikut semua. Padahal itu adalah tidak sesuai dengan syariat misalkan. Atau ada sesuatu yang dibahas dari syariat tentang masalah itu. Jangan kita latah seperti itu. Ikut-ikutan aja. Paham kira-kira? Ya, thayyib. Wa illa fahum ajal qadran min an yaqsadu mukhalifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara motivasi mereka juga ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka memiliki prasangkaan itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kalau tidak, karena para sahabat itu tidak mungkin dengan sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali. Para sahabat itu nggak ada yang sengaja menyelisihi Nabi, itu nggak ada. Kalau mereka menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi pertama mungkin karena husnuzon mereka. Kemudian nggak memiliki ilmunya. Nggak ada yang sengaja menyelisih beliau, tuh nggak ada. Sengaja menyelisih Nabi itu nggak ada. Karena pertama dia tadi saya sebutkan di sini ingin ibadah, ingin beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua tidak memiliki ilmu, belum tahu ilmunya. Kan ini juga terjadi di 3 orang sahabat yang bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau. Ketika mereka setelah bertanya bagaimana ibadah Nabi, mereka menganggap ibadah kita ini yang orang biasa itu remeh sekali, kecil sekali. Kalau Nabi saja masih beribadah di malam hari, masih berpuasa, maka kita harus lebih semangat lagi di dalam beribadah. Lalu mereka berazam, berkeinginan, saya tidak akan tidur selama-lamanya, saya akan sholat malam semalam suntuk, saya akan berpuasa sepanjang hari, saya tidak akan menikah karena menikah bisa mengganggu rutinitas ibadah dia. Ini kan disebutkan bukan karena ingin menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa di kasus itu? Ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi dilarang tidak dilarang. Sama dengan ini. Nggak ada sahabat itu yang sengaja menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang-orang yang paling taslim, orang yang paling nurut kepada beliau. Oleh karena itu ketika diingkari, nggak ada lagi kasus minta-minta seperti ini. Ketika diingkari, Allahu Akbar, innahas sunan, Allah Maha Besar. Ini kelakuan kalian seperti orang terdahulu, yaitu Bani Israel. Nggak ada lagi kasus setelah ini minta-minta yang
Model begitu nggak ada. Karena tahu sudah dilarang, nggak boleh, jangan. Nggak ada yang sengaja menyisi Rasul alaihi salatu wassalam. Ada pertanyaan? Silakan. Kuota? Popmi aja tanya kan kuota. Ada pertanyaan? Ya Pak. Ya Pak Samsul. Mulai sumpah tadi kan, bagaimana penjelasan tentang yang apa namanya bersumpah selain nama Allah tadi? Toib, ya, syukuran pertanyaannya. Bersumpah atas selain nama Allah termasuk dari syirik. Syirik kecil. Nabi bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah selain dengan nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Disebutkan oleh para ulama, ini syiriknya syirik kecil. Jadi tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi, ya billahi boleh. Tallahi, demi Allah, bahasa Indonesia. Demi Allah saya tidak melakukan demikian dan demikian. Adapun bersumpah dengan demi Allah, demi Rasulullah, ini tidak diperbolehkan. Demi Allah, demi Rasulullah saya tidak melakukan ini dan itu. Ya, tapi yang saya lakukan itu dan itu. Ininya enggak. Ya, tidak boleh bersumpah atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Demi Allah, demi Rasulullah, itu ini dilarang. Bersumpah hanya boleh atas nama Allah. Adapun Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya boleh tidak? Boleh. Wasyamsi, Allah yang bersumpah atas nama makhluk-makhluknya. Ya, wasyamsi wadduha walaili wal asri, demi matahari, wal qamari demi apa? Demi bulan. Wadduha demi waktu duha. Apalagi? Walaili demi malam. Wal asri demi waktu. Boleh tidak? Boleh. Karena Allah Rabb semesta alam. Adapun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk yang lain. Sumpah pocong misalkan. Ada ritual sumpah pocong di sana. Ini nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Pertanyaan santri, pertanyaan yang nggak jelas tanya. Ahmad, tanya. Ada pertanyaan? Baik, ikhwan sekalian, sampai di sini barangkali pertemuan kita untuk menandakan kita akan insyaallah di Kamis pekan depan sampai di penjelasan tentang perkataan beliau Allahu Akbar. Ya. Di riwayat lain mengatakan Subhanallah. Baik, kita tutup dengan doa Fathul Majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.